bekal jagung yang kita pungut-pungut atau pilih ambil dari setelah banjir, yang sekarang kita jemur kering untuk persiapan makan minum. Bilang dapat bantuan, baru kita pergi ambil. Tapi kalau tidak ada ini berarti tidak dapat. Senin 22 April 2021 genap sudah 22 hari warga korban berjibaku dengan bencana banjir bandang siklon Seroja 4 April lalu. Selama 3 hari, tim relawan Posko Bengkel Apek Peduli mengunjungi warga terdampak bencana di 5 desa terdampak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelusuran kami menunjukkan ratusan rumah penduduk dan lahan pertanian rusak berat. Areal persawahan tertimbul material pasir, bebatuan, lumpur, batang kayu, dan sampah. Tidak hanya itu, perabot rumah tangga, jagung, beras, pakaian, ternak sapi, ternak babi, ayam, serta tanaman padi dan jagung siap panen ikut tersapuh banjir. Sarana publik juga ikut mengalami kerusakan. SD Impres Klesileon yang menampung 211 orang siswa misalnya ikut mengalami kerusakan. Hampir seluruh sarana dalam sekolah ini terendam banjir. Banyak data-data siswa, buku-buku, dan barang elektronik yang tidak bisa digunakan kembali. Sesuai hasil pendataan Posko Bengkel Apek Peduli Bencana Seroja di 4 desa terdampak di Kabupaten Malaka menunjukkan ada 1.434 kakak atau 5.003 jiwa yang menjadi korban. Beberapa warga terdampak bencana berhasil kami temui. Simak hasil wawancara kami selengkapnya. Om bisa tanya-tanya sedikit kah? Iya. Ada nama siapa? Mariano Felinda Manek. Terendam banjir kemarin kah? Iya. Dengan kejadian kemarin? Iya. Takut sekali? Iya. Kita punya kebun semua yang sekarang sudah di air. Ini semua kebun. Saya punya tiga lahan kebun. Tapi sudah di dalam air semua. Satu di atas, di tengah, terus satu yang masih ada kelapa. Tapi sudah tidak jadi. Kebun semua, pokoknya turun ini kebun semua. Waktu kejadian itu kita hanya pasrah saja. Kita mau lari takut karena banjir. Sudah. Yang tengah malam toh, jadi kita mau lari juga memang tidak bisa. Sini sawah tertimbun pasir semua. Kami hanya takut bulan 5 kan masih ada banjir. Mulai dari jam 10 sampai jam 6 sore kami baru tarik tali itu kami langgar, pegang di itu tali, diselamat diri dikering. Waktu itu periuk apa semua bencana dihangut air. Mas pakai apa kalau periuk tidak ada lagi? Sementara kami sistem pilih-pilih yang itu banjir ada bawah, jadi kami pilih baru pakai masak. Pakai beli uang di mana kami mau pakai beli. Kejadian yang waktu itu kebun semua dihangut juga. Sawah pun ditutup dengan pasir dan batu. Longsor ambil bayi atau nenek mereka kuburan yang sudah di sini. Kalau sudah ambil berarti baru saya pun berangkat dari sini. Dari anak-anak untuk kebutuhan mereka sekolah, semacam seragam, pakaian, sementara di bawah air. Sementara mereka pakai pakaian bebas. Yang terbawa banjir itu apa-apa saja? Ada babi, ayam, habis alat dapur dalam rumah, Alat dapur. pakaian dorang. Kalau jagung dengan padi itu sudah tidak ada lagi. Ini sawah semua. Dia sudah ini berbulir mau ini sudah tapi Mau panen? mau panen sudah. Bapak punya berapa petak? 6. Ini mau buat kebun juga memang susah karena sudah pasir, batu. Tapi kalau mau tanam di pasir memang tidak jadi. Terus sawah sudah seperti ini. Kemudian nanti untuk bertahan hidup apa merantau atau bagaimana? Kalau merantau memang susah juga. Tidak bisa ya? Kalau Opa nama? Paulus Sera. Berapa petak? Berapa kebun yang terendam Bapak? 6. 6. Kebun sawah sudah terendam begini, nanti makan minumnya bagaimana? Tidak tahu ini pagi tidak bisa ini ada. Sawah, kebun, punya kebun baru-baru tidak panen jagung. Oh, iya. Terlambat panen akhirnya banjir datang. Kondisi kesehatannya? Ini sakit itu darah. Sudah ke dokter? Belum. Ada yang bantu periksa kesehatan ke sini kan? Belum. Kita Desa Umutaos itu terkena dampak juga. Rumah terendam dengan lahan pertanian. Total semua itu 475 kakak. Macam buku-buku, dokumen dari guru punya itu kelas 1 sampai kelas 6 habis. Jadi di dalam laci habis. Kemudian buku-buku perpustakaan juga ada yang
kena. Ruangan belajar juga tertimbun lumpur. Ada sekitar 16 ruangan. Ini ada 211. 211. Macam data-data siswa juga habis, raport siswa yang ada di latih guru juga habis, daftar nilai itu juga habis. Laptop 1, print ada 2, kemudian tape untuk bel, printer ada 2, laptop ada 1. Soalnya kita di belakang, jadi kalau ada telepon datang bilang dapat bantuan, baru kita pergi ambil. Tapi kalau tidak ada ini berarti tidak dapat. Itu hanya dapat beras terus nih. Tapi satu kakak paling 3-4 kilo. Begini Bapak, kalau datang bantuan di pinggir jalan saja, kami di sini kosong sama juga. Banjir ini apakah kena di pinggir jalan saja, di sini tidak? Sudah berapa kali Mama mereka dapat bantuan di sini? 4 atau 5 saja. Lain itu tidak ada. Berupa periuk, dandang, tacu, apa segala kami tidak dapat. Sedangkan yang sasaran utama di sini. Data yang kita ambil untuk penanganannya kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah. Dan Kira-kira Om punya harapan yang paling cepat para pihak lakukan untuk membantu Bapak mereka bagaimana? Harusnya pemerintah bisa tolong bantu dengan ini. Barang-barang berat bisa itu balik. Artinya buat bantu alat berat supaya bisa gusur kita punya sawah dong, ini bisa jadi kembali. Tanggul kalau diperbaiki kembali itu aman untuk kami dan terbaik untuk kami. Dan juga kalau untuk perbaikan tanggul saja kami merasa masih kurang nyaman, karena kami sebagai petani, kami mau makan minum dari mana, kecuali ada harapan untuk perbaiki sawah dan kebun. Nah itu harapan kuat dari kami. Kami minta tolong supaya alat berat untuk bisa gusur atau diperbaiki kembali, supaya kami sebagai petani bisa kerja kembali. Dari pemerintah atau dari LSM kah, dari orang-orang yang punya rasa kasih bisa membantu. Dan paling dibutuhkan ya kas tinggi sedikit satu rumah, peralatan rumah. Kalau memang tanggul sudah selesai timbun, berarti kami rasa senang, karena kami hanya takut bulan 5 kan masih ada banjir lagi. ya harapan kami pengertian makanya kalau bisa ya dibangun kembali. Tanggul itu memang sangat mendesak, karena kalau kita tidak bangun itu setiap musim hujan pasti akan terjadi banjir. Apa yang dibutuhkan, lalu kita mencoba melihat kebutuhan yang bisa kita bantu dengan kekuatan kita yang ada. Support apa adanya pada posko Bengkel Apek Peduli korban terinfres di Sileon. Kita temukan betapa mereka sangat membutuhkan alat tulis.